Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Ramadan dengan NIM 0641024010 dari Prodi Informatika. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran HAM yang cukup aktual di Indonesia, yaitu kasus yang menimpa aktivis HAM yaitu Andri Yunus. Kasus ini menarik karena melibatkan dugaan kekerasan terhadap pembela HAM serta menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan hukum di Indonesia. Apalagi kalau masalah HAM ini dari dulu sampai sekarang itu sangat susah untuk diusut, kayak nggak ada tindakan serius gitu loh. Kita nggak lupa tragedi Semanggi 1 dan 2, tragedi pembantaian massal di saat tahun 65, tragedi 98 di saat mahasiswa Trisakti itu ditembaki di dalam kampus, kemudian Petrus di saat 98 juga, Munir, Marsina, dan lain-lain. Nah, tapi kita fokus kembali ke Andri Yunus. Bagaimana sih latar belakang kejadiannya? Nah, Andri Yunus merupakan seorang aktivis yang tergabung dalam Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yaitu organisasi yang fokus pada isu pelanggaran HAM. Ia dikenal aktif mengkritisi berbagai kebijakan negara, khususnya yang berkaitan dengan militer dan pelanggaran HAM. Kasus ini terjadi dalam situasi di mana hubungan antara aktivis dan aparat negara itu seringkali tegang, apalagi sejak Agustus tahun 2025 kemarin ya, di saat adanya revisi Undang-Undang TNI Polri itu mahasiswa dan masyarakat sangat antusias turun ke jalan untuk melakukan aksi. Del Pedro juga ditangkap saat itu bersama kawan-kawannya. Nah, aktivis-aktivis seperti Del Pedro dan Andri Yunus ini berperan penting dalam mengawasi kekuasaan, namun juga berisiko menjadi target intimidasi atau kekerasan. Nah, bagaimana sih kronologi kejadiannya? Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Maret 2026 di kawasan Jakarta Pusat. Saat itu, Andri Yunus sedang mengendarai motor setelah beraktivitas. Kalau nggak salah waktu itu pulang dari podcast. Kemudian, ia didatangi oleh pelaku yang menggunakan motor dan langsung menyiramkan air keras ke arah wajah dan tubuhnya. Ini dilansir dari okguys.com. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip kasusnya Novel Baswedan kemarin ya. Nah, akibat serangan tersebut, Andri Yunus mengalami luka serius, terutama di bagian wajah dan mata. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa korban sudah dibuntuti sebelumnya, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dalam tindakan tersebut. Ini diliput dari liputan6.com. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik, karena dinilai bukan sekedar tindak kriminal biasa, melainkan bentuk teror terhadap aktivis HAM. Dan ini juga sebenarnya menjadi simbol di era Prabowo ini, di mana kebebasan berpendapat itu sudah terancam dan bisa dibilang sudah mati sekarang, dan bisa dibilang kayak sudah mulai kembali lagi nih ke era 98, ke era Orde Baru. Nah, kita langsung aja kulik siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Nah, dalam kasus ini terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, Andri Yunus sebagai korban. Korban pelaku penyiraman air keras. Yang kedua, aparat penegak hukum. Yang ketiga, organisasi advokasi seperti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Nah, selain itu muncul bahwa terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat, termasuk prajurit militer, yang membuat kasus ini semakin kompleks. Tapi justru ada beberapa versi nih. Yang pertama dari Polri bilangnya lain, dan dari TNI sendiri bilangnya lain. Sedangkan kita tahu sendiri kalau misal TNI ada oknum ya bakal disidang oleh Mahmilub. Mereka punya Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa, yaitu peradilan mereka sendiri, dan itu bisa dibilang tidak terbuka untuk publik lah. Nah, hal ini kemudian menimbulkan kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan sebenarnya dalam proses penegakan hukum. Nah, apa aja sih bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus ini? Nah, kasus ini mengandung beberapa bentuk pelanggaran HAM, antara lain. Yang pertama, pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan keamanan pribadi, karena korban diserang secara brutal. Yang kedua, pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, karena korban merupakan aktivis yang menyuarakan kritik. Yang ketiga, intimidasi terhadap pembela HAM yang seharusnya dilindungi oleh negara. Bahkan LBH Jakarta menyatakan bahwa kasus ini tidak dianggap sebagai penganiayaan biasa, melainkan sudah mengarah pada percobaan pembunuhan berencana. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut memiliki unsur serius dan terorganisir. Nah, bagaimana sih nanti proses dan bentuk peradilan? Nah, dalam proses hukum terdapat beberapa polemik. Pertama, LBH Jakarta mendesak
agar kasus ini diproses dengan pasal percobaan pembunuhan berencana, bukan sekedar penganiayaan. Kedua, perdebatan mengenai apakah kasus ini harus diadili di peradilan umum atau militer, mahmilub yang saya sebutkan tadi. Beberapa pihak menilai bahwa kasus ini seharusnya diproses di peradilan umum agar lebih transparan dan adil. Selain itu, pelimpahan kasus ke TNI juga dipertanyakan karena dianggap prematur dan berpotensi menghambat keadilan. Bisa saja terjadi tukar kepala dan lain-lain. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama ketika melibatkan aparat negara. Nah, sebenarnya kalau bisa kita simpulkan dan saya memberikan pendapat saya pribadi, dari kasus yang menimpa Andri Yunus, kita dapat melihat bahwa perlindungan terhadap aktivis HAM di Indonesia masih belum optimal dan masih sangat susah untuk diusut tuntas. Dari dulu sampai sekarang kita banyak tahu kejadian-kejadian seperti itu, tapi belum bisa diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan sebenarnya masyarakat dan mahasiswa bahkan korban itu masih menunggu tiap Kamis, masih mengepakkan payung hitamnya di depan istana. Nah, menurut saya kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya kekerasan fisik, tetapi juga mengindikasikan adanya ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kerja-kerja advokasi. Nah, menurut saya untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan, sangat penting dibentuk tim pencarian fakta gabungan atau bisa kita singkat TPGF. Ini sebaiknya terdiri dari berbagai unsur seperti yang pertama Komnas HAM, yang kedua akademisi, yang ketiga lembaga bantuan hukum, yang keempat perwakilan masyarakat sipil. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta secara independen, terutama jika terdapat dugaan keterlibatan aparat negara. Tanpa adanya tim independen seperti ini, dikhawatirkan proses hukum akan berjalan tidak objektif dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, negara juga harus memberikan jaminan perlindungan kepada para pembela HAM karena mereka memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan. Saya juga cuma mau mengingatkan bahwa sebenarnya bangsa yang besar bukan bangsa yang menutupi kejadian masa lalunya, tetapi bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kebenaran. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai kasus pelanggaran HAM terhadap Andri Yunus. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya hak asasi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.